Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat uflah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Abdul Muthalib wafat. Muhammad dibawa pulang oleh Ummu Aiman. Ia pulang sambil menangis, hatinya pilu karena kini sebatang kara. Muhammad makin merasa kehilangan. Ia menjalani takdir sebagai seorang anak yang yatim piatu. Terasa olehnya hidup ini semakin sunyi dan semakin sedih. Baru beberapa hari yang lalu, ia mendengar dari ibunya cerita keluhan duka kehilangan ayahnya semasa ia dalam kandungan. Kini ia melihat sendiri di hadapannya ibunya pergi untuk tidak kembali lagi sebagaimana ayahnya dahulu. Muhammad yang masih kecil itu kini memikul beban hidup yang berat sebagai seorang yatim piatu. Ketika tiba di Mekah, Abdul Muthalib menyambut kedatangan cucunya itu dengan rasa iba yang sangat dalam. Kecintaan Abdul Muthalib pun semakin bertambah kepada Muhammad. Rasa duka Muhammad mungkin agak ringan apabila kakeknya Abdul Muthalib dapat hidup lebih lama lagi. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan lain. Pada usia 80 tahun, sang kakek pun meninggal dunia. Saat itu Muhammad berusia 8 tahun. Ia mengiringi jenazah kakeknya ke kubur sambil berlinangan air mata. Kenangan sedih sebagai anak yatim piatu membekas itu dalam pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di dalam Al-Quran pun disebutkan ketika Allah mengingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan nikmat yang dianugerahkan kepadanya di tengah kesedihannya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Surat Duha ayat 6. Wa wajadaka dhalan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Surat Duha ayat ke-7. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah kisah Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh ibu dan kakeknya tercinta. Insyaallah kita lanjutkan kisahnya di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.